Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita pada pekan sebelumnya, dan pada hari ini pada mata kuliah budaya populer kita akan membahas tentang budaya populer dan Hallyu. Ini sebagai sebuah pengantar. Jadi gini, teman-teman semua di sini sudah tidak asing lagi ya, saudara mahasiswa, tentang Hallyu. Asing tidak? Oh, asing, seriously asing. Masa sih asing? Hallyu itu adalah budaya Korea atau Korea Barat, ya, namanya Hallyu. Di sini ada yang suka terhadap budaya Korea? Suka, tapi Hallyu sekarang. Kenapa ketawa? Oh, Iqbal suka? Suka? Korea Utara. Oke, tidak apa-apa. Oke, Jong? Nah, kita lihat sejarahnya dulu ya. Nah, fenomena Hallyu itu mendapat popularitas di banyak negara dunia. Makanya ini bisa disebut sebagai budaya populer. Dan Hallyu ini mulai mengarah kepada kesuksesan itu mulai tahun 2000-an. Yang penyebaran itu hampir ke seluruh negara Asia di tahun 2000 awalnya. Ya, mulai dari Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat dan selanjutnya hingga ya pada tahun 2010 ya si Hallyu ini mulai melakukan ekspansinya ke kawasan Eropa dan Amerika. Nah, respon masyarakat internasional tersebut membuat Hallyu muncul sebagai fenomena transnasional. Pertanyaannya adalah fenomena transnasional itu apa sih? Kan kita bahas di slide selanjutnya. Fenomena transnasional tulisannya kecil tidak terlihat. Jadi transnasional itu berasal dari kata transnasionalisme yang artinya fenomena sosial yang muncul karena manusia semakin saling terhubung dan perbatasan ekonomi serta sosial antar negara semakin kabur. Singkatnya, kalau dalam kajian sosial itu ada juga yang menyebutkannya sebagai globalisasi, yaitu hilangnya batasan-batasan negara dalam berbagai aspek apa saja, ya, ekonomi, politik, dan budaya yang melampaui batas-batas negara. Transnasionalisme mengacu pada arus dan pertukaran yang terjadi melintasi batas negara. Jadi Hallyu di sini Korean Wave itu sebagai fenomena transnasional karena dia sampai melintasi batas-batas negara keluar dari negaranya sendiri sampai ke negara Indonesia, bahkan ke benua, lintas benua, bahkan dia lintas benua, bukan hanya lintas negara. Ya, maka di sini dikatakan kalau si Hallyu, fenomena Hallyu ini sebagai fenomena transnasional. Kita bahas sedikit karena tadi belum ada yang familiar dengan istilah Hallyu. Hallyu terdiri dari ya beberapa konten kebudayaan, diantaranya ya, film, drama Korea, televisi, ya, atau K-drama gitu ya, K-pop dan K-fashion, Korean pop atau Korean fashion saya itu sebetulnya Hallyu atau Korean Wave, gelombang Korea. Itu Hallyu sekarang udah nggak boleh lagi, nggak asing, nggak boleh lagi asing terhadap istilah Hallyu. Sudah tahu ya, Hallyu itu berbau tentang mereka, semuanya dikatakan Hallyu. Dan Hallyu telah menimbulkan minat dari masyarakat internasional terhadap Korea Selatan dalam berbagai bidang. Tadi disebutin budaya, ekonomi, politik. Dan kesuksesan Hallyu dalam proses transnasionalisme tadi dikatakan dia masuk fenomena transnasionalisme karena berhasil melintasi negara-negara dan bahkan lintas benua, ya, dikarenakan ada faktor-faktor yang terlibat. Di antaranya pemerintah Korea Selatan itu sendiri konglomerat atau bisa disebut sebagai apa? Cebol ya, kalau di drakor itu cebol, swasta, intelektual, idol, media massa. Di sini yang suka Hallyu tadi beberapa suka apa? K-popnya atau K-drama, K-fashion. Dewi tidak. Lala suka? Tidak terlalu. Ada lagi? Yang lagi tidak sama lu. Oh, Rika suka apa ya? Cewek. Model idolnya. Oke, nah mereka yang sukses melakukan ekspansi atau akhirnya disebut sebagai fenomena transnasional itu dikarenakan ada aktor-aktor yang berperan. Nanti kita belajar mengapa sih gitu ya di sini itu. Bumi tidak pertanyaannya Hallyu itu. Bumi sekali sampai ke Indonesia. Sampai bagian dari Hallyu itu misalkan K-popnya BTS katakanlah jadi sebuah agama bagi ARMY, ya kan? Sekte. Jadi sekte ya. Bagi fansnya apa sih namanya? ARMY. Oke. Itu kita bahas. Kenapa mereka sukses itu? Sebelum membahas itu ada teori yang bisa analisis itu semua, namanya teori diplomasi publik atau public diplomacy. Nah, diplomasi publik itu adalah proses komunikasi pemerintah. Jadi proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah
terhadap publik internasional dalam rangka memberikan pemahaman atas negara tersebut agar memiliki sikap gitu ya yang mendukung kepada negara tersebut, sikap positif, juga memberikan pemahaman tentang budaya ya, kepentingan nasional dan kebijakan-kebijakan yang ada di negara tersebut. Jadi intinya diplomasi publik itu ingin negaranya dikenal oleh negara lain ya. Kemudian diplomasi publik juga tidak hanya ditujukan untuk memenangkan hati publik internasional, tapi juga agar timbulnya pemahaman dan dukungan terhadap negara tersebut. Setelah orang lain notice, bikin misalkan sesuatu yang mengutarakan perhatian, attention, udah notice, nanti orang-orang juga akan digait pemahamannya dan dukungannya terhadap negara tersebut. Jadi banyak orang yang sekarang dengan diplomasi publik itu titik akhirnya adalah mereka mendukung ya atau mempunyai pemahaman tentang negara tersebut. Di sini dikatakan bahwa di diplomasi publik ini bukan hanya pemerintah tetapi kerjasama dengan pihak swasta juga, non-government di sini ya, organization atau NGO, bahkan juga individu di dalam negara itu sendiri juga memainkan peran besar dalam diplomasi publik. Kemudian ada juga dua konsepnya dalam menganalisis mengapa hal ini bisa sepopuler itu, adalah ada yang namanya konsep soft power. Soft power adalah ya kemampuan untuk mencapai suatu tujuan dan membuat orang lain bersikap dan bertindak seperti yang kita inginkan. Ini tuh kayak konsepnya komunikasi persuasif ya kalau di konteks individu gitu. Kita bagaimana cara orang lain bertindak sesuai kita ingin. Cuman kalau dilakukannya dalam skala besar internasional itu masuknya ke soft power. Soft power itu ya kemampuan untuk berubah persepsi pandangan pihak lain ya, kemampuan tersebut cenderung mengarah pada sumber daya yang abstrak seperti budaya, pribadi yang menarik dan lain sebagainya. Jadi konteks di sini kan budaya populer, nah, maka yang dipengaruhi oleh soft power adalah budaya, ada orang-orang tertarik pada budaya yang kita tersebut. Nah, soft power sendiri klasifikasinya di 5 kategori berdasarkan tujuannya. Yang pertama, agar meningkatkan keamanan terhadap ancaman dari luar dengan membutuhkan citra damai dan menarik. Sebetulnya dengan hal ini diperkenalkan, mereka ingin memperkenalkan sebagai negara yang friendly, ramah. Banyak campaign-campaign dalam konteks hal itu tersebut, di mana idol-idol memperkenalkan kalau Korea itu adalah negara yang damai, misalkan citra damai dan sebagainya, ya. Atau bahkan negara yang menarik, misalnya. Ya jelas ketika perhatian berpusat kepada budaya yang dipopulerkan, orang juga akan melihat negaranya secara keseluruhan. Ya. Kita suka dulu budayanya, misalkan di Jepang, anime, di sini suka anime atau suka film Bollywood, mungkin nanti lambat laun kita akan mempelajari bagaimana tata negara atau keadaan di negara tersebut. Kedua, mengarahkan dukungan negara lain untuk mendukung suatu kebijakan luar negeri. Nanti jadi ada teman kalau di konteks internasional, wah karena udah banyak friends nih, banyak juga orang-orang yang berasal dari luar negeri yang suka kepada Hallyu misalkan, itu kita akan membangun sebuah hubungan bilateral, misalkan Indonesia dan Korea Selatan terjalinlah beberapa kerjasama karena ada friends juga Korea, mendirikan lembaga bahasa dan sebagainya. Bisa memanipulasi perspektif atau pandangan negara lain. Ini masuk kepada perspektif. Pandangan negara lain akan dirubah, akan dimanipulasi. Mungkin dulu sebelum adanya K-pop gitu atau Hallyu ya, K-pop sebagai Hallyu, orang melihat negara Korea Selatan seperti biasa saja, layaknya melihat negara Korea Utara, nggak ada bedanya Korea Selatan. Tapi di sini kita semakin beda melihat negara Korea Selatan. Seakan-akan terjadi sebuah perbedaan yang jauh gitu. Korea Selatan dan Utara itu sekarang benar-benar sangat kontras. Nah, yang keempat, mempertahankan kesatuan suatu komunitas atau komunitas negara-negara tadi dengan soft power setelah terbentuk komunitas berbagai negara itu akan merasa ada kesamaan, kesatuan. Sekarang kan tersebarlah misalkan fans-fansnya dari suatu idol tertentu dari produk Hallyu, bahkan membentuk komunitas. Kan kalau misalkan ARMY itu komunitasnya BTS, terus kalau apalagi Super Junior tuh nama komunitasnya tuh nggak tahu ya, banyak nama-nama tertentu. Gitu. Harus nanya ke Sinada ya. Nah, yang kelima, meningkatkan penilaian baik terhadap seorang pemimpin atau dukungan domestik terhadap pemerintah. Ya, jadi ini juga untuk kepentingan dalam negara yang domestik kan, biar kalau misalkan budaya sudah keluar bagus dan banyak orang memusatkan perhatiannya di negaranya sendiri, mungkin citra pemerintahnya akan meningkat. Nah,
kita langsung ke strategi penyebaran Hallyu. Nah, sejak 2010 ya, Hallyu itu tidak lagi muncul sebagai fenomena budaya yang hanya di Asia Timur dan Asia Tenggara saja. Tapi penyebarannya sejak 2010 itu udah mencakup ke seluruh dunia, yaitu Asia, Eropa, Australia, Afrika, bahkan Amerika. Nah, luasnya penyebaran Hallyu ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Tadi ada aktor yang terlibat, kebijakan berbudaya yang ditetapkan oleh pemerintah, strategi penyebaran melalui media massa. Kita lihat, nah keterlibatan itu ini tadi seperti dibahas di awal, masuk kepada keterlibatan pemerintah. Ya, ternyata setelah kita sedikit mengapa Hallyu bisa sepopuler sekarang, bisa dikatakan budaya populer bahkan karena pemerintah di sana ada namanya Kementerian Budaya, Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan atau Ministry of Culture, Sports and Tourism, MCST. Nah, dia adalah kementerian yang paling bertanggung jawab kenapa K-pop sekarang bisa atau Hallyu bisa sekarang. Di MCST dia ada dua lagi departemen. Ada KOCA, Korea Creative Content Agency, dan juga ada KOPICE, Korean Tourism Organization, dan Korea Foundation for International Cultural Exchange. Atau lebih singkatnya, lebih namanya KOCA dan KOPICE. Nah, kita akan lihat bagaimana peran-peran departemen ini. Kalau KOCA, dia ini agensi yang mendukung pembuatan dan produksi konten-konten kebudayaan Korea Selatan. Seperti film, ya, game, animasi, musik, kartun, dan itu ada departemen yang ngurusin, gitu ya. Kan film terbaik selama bertahun-tahun itu pasti dari Hollywood. Tetapi di tahun 2000 sekian yang lagi nominasi film terbaik itu dari Korea, yaitu Parasite. Bener, pernah nonton Parasite ya? Belum pernah. Itu nomor 1 ngalahin setelah bertahun-tahun dari Hollywood. Parasite ini filmnya ya, funky drama. Itu bagus banget. Angle pengambilannya sangat bagus sekali, alur ceritanya itu sangat bagus sekali. Parasite pokoknya. Nah, kemudian musik ya dan kartun dari Korea sudah saya tanya apa yang kalian tahu gitu? Percintaan Pak Iqbal? Ya betul. Secara tidak langsung Iqbal sudah masuk ke dalam lingkaran Hallyu. Hal itu luas, bukan hanya K-pop atau drakor atau film atau fashion. Bahkan kartunnya sampai sehebat itu. Larva itu dari Korea Selatan. Di sini dia pun ikut bersaing di konten kartun. Kemudian si KOCA ini bertujuan untuk mempromosikan serta mengembangkan industri budaya Korea. Ya. Selain itu, agensi tersebut juga bertanggung jawab untuk mendukung pertumbuhan industri budaya Korea Selatan agar menjadi salah satu dari 5 agensi konten kebudayaan terbesar di dunia. Misinya aja, visinya sudah ingin menjadi konten industri atau konten kebudayaan terbesar di dunia 5 atau 5. Di Indonesia, apakah ada kementerian yang mengurusi sampai segitu itu? Kementerian Pariwisata dan Olahraga tidak ke sana ya, sepertinya sibuk wisata Sandiaga Uno bisa kemana-mana, tapi tidak sampai ke memikirkan kalau film atau budaya itu bagian dari wisata. Maksudnya bagaimana agar menimbulkan attention dari orang untuk kunjungi Indonesia lewat film atau lewat apapun. Dan film-film kita masih jauh ya dari kata baik. Masih terlalu banyak cerita-cerita yang tidak masuk akal. Ya fiksi aja mungkin masih ada Indosiar misalkan. Di sini ada yang sekarang Indosiar. Terlalu lama nonton Indosiar selama 4 jam sehari akan mempercayai kalau yang Indosiar itu betul. Tapi hati-hati ya. Kemudian gitu. Dia si departemen ini juga terdiri dari badan-badan pendukung lainnya. Pastikannya ada badan-badan pendukung lainnya udah melalui departemen. Ada Broadcasting Korea Institute ya, universitas ini ya. Ada juga Institut Promosi dan Pengembangan Game, ada universitasnya. Kalau di kita kan Institut Teknologi Bandung juga itu mempunyai banyak beberapa. Kalau misalnya mau bikin universitas khusus untuk bikin game, universitas khusus bikin yang tadi Korea Broadcasting, berarti khusus tentang film. Nanti saya kalau ada kesempatan S3 biasanya 2 Korea Selatan atau Eropa. Nah, ini contohnya kenapa kita harus tertarik. Pokoknya medianya bisa belajar narasi saya dari itu. Juga ada di sini center ya atau pusatnya konten dan budaya Korea. Juga ada juga di sini agensi bagian promosi bisnis digitalnya sangat matang dipersiapkan dari pemerintah. Ini ngomongin pemerintah bagian KOCA. Nah, yang kedua adalah KOPICE. KOPICE ini Korean Foundation for International Cultural Exchange. Nah,
dia bertugas untuk pertukaran budaya dan program akademik lainnya. So kalian yang sekarang nggak ngerasa bagian dari orang yang menyukai Hallyu dia ya mau suka drama Korea, drama, jangan sampai berhenti di situ. Cari program-program, cari di Instagram Picture, nanti program exchange di Indonesia dan pertukaran ke sana ke gratis gitu ya, asalkan kalian lulus tesnya. Karena banyak sekali program-programnya ya, pertukaran belajar ya, pertukaran mahasiswa atau hanya pertukaran pemuda, tidak dibatasi oleh akademik tertentu ya. Ini yang bertanggung jawab. Nah, beberapa lagi di sana ya ada program yang terkenal tuh nih ya, peningkatan ya atau peningkatan studi Korea dan bahasa di seluruh dunia. Ada beasiswa ya, ada forum dan penelitian, ada pertukaran intelektual, pertukaran budaya, juga ada di sini yayasan khusus publikasi tentang studi Korea. Jadi riset-riset yang selama ini ternyata ya itu tuh komunikasi kalau kayak ke barat, ke Eropa. Kenapa enggak komunikasinya di Indonesia ini saya dari pandangan akademis ya, belum ada yang riset gitu yang terdekat aja ilmu-ilmunya kita akan pelajari dari peneliti-peneliti di Korea. Mengapa drama yang bisa sebagus itu gitu ya. Mungkin bagi yang belum pernah nonton ya, ini akan terdengar absurd ya, masa sih gak bisa apa gitu, dia senyum-senyum sendiri. Mungkin ada sesuatu, kayaknya mereka tuh bikin drama Korea saja itu ada risetnya, riset halayak, misalkan riset jantaya, riset ending yang bikin nanti orang yang mau berhenti, ada risetnya. Nah kalau ini kita kesana menarik juga untuk kajian media ini ya. Nah yang kedua, peran konglomerat atau cebol. Cebol itu orang pengusaha. Di sini, nah konglomerat atau cebol juga memainkan peran penting dalam penyebaran Hallyu, yaitu sebagai pihak yang mensponsori kegiatan dalam penyebaran kebudayaan. Kita tahu ya, cebol itu kan banyak duitnya, maka mereka tuh biasanya memberikan pendanaan terhadap kegiatan industri kebudayaan Hallyu. Contohnya ada pembuatan film dan K-drama yang dibiayai langsung oleh cebol-cebol sana. Jadi di sana apa ya, antara konglomerat dan pemerintah bersatu. Kalau di sini kan masing-masing, ada yang saling tangkap-menangkap, saling berseteru ya, satu nggak mau benci pada berbeda sebagainya. Misalnya cebol yang paling terkenal ini adalah pemilik Samsung, Samsung. Samsung itu adalah dimiliki oleh perseorangan, dia swasta. Nah Samsung itu kalau di drama Korea dia selalu mendukung pendanaan drama Korea. Makanya kalau telepon-telepon yang dipakai artis drama Korea pasti Samsung, rata-rata aja pakai iPhone, jangan sekali. Karena beliau memanfaatkan yang ada di negaranya, dia punya modal besar. Sugar aku di Indonesia sinetron malah kayak Evercross ya, atau apa gitu ya, jangan ikut-ikutan nanti si pemain di sinetron dan segala iPhone 15 si Prilly misalkan pakai iPhone 13 terbaru, waduh bagaimana nomor satu itu pakai mobil SMK dong. Mobilnya jangan bebas-bebasan. Nah seperti itu. Nah contoh di sini juga ya, pernah ada festival Busan International Film 2000 itu disponsori oleh Cebol Busan. Dan peran swasta. Jadi ya kalau tadi persoalan kalau swasta itu perusahaan swasta kayak BUMN, mungkin kalau BUMN itu lebih ke pasti pemerintah sebenarnya kalau sekarang. Ini juga berperan teman-teman. Nah swasta di sini seperti agensi musik dan label rekaman ya. Ya kalau kalian nonton di YouTube yang lagi ngehit misalkan BTS atau SNSD atau siapa sih Blackpink, itu akan lihat channel YouTube itu pasti JG Entertainment ya atau JYP Entertainment. Nah ini dia ada pihak swasta yang mengaplikkan labelnya. Kalau Indonesia itu pernah ngirimin namanya siapa sih? Dita Karang. Dita Karang dia masuk ke kalau nggak salah YG. Mungkin dia masuknya ke band Secret Number ya. Tapi belum terlalu bisa mengalahkan Blackpink gitu ya. Nah agensi musik Korea Selatan berperan aktif juga dalam kegiatan industri musik, dimulai dari penyelenggaraan audisi gitu ya, vokal dan tari, proses pelatihan hingga debut. Di saat sekali debut ya sebagai grup idol atau penyanyi solo. Nah penyelenggaraan audisi vokal lainnya tidak hanya dalam negara mereka tapi juga ke negara lainnya. Pernah lihat ya atau pernah kasih itu kayaknya kan masih SD atau SMP dulu tuh Indonesia pernah ada program Galaxy gitu ya, yang kali dari Indonesia ikut casting tapi juri dari Korea dan itu pas sana. Mungkin kalian belum. Kalau saya pas SMP atau STM itu nonton ada pencarian bakat itu. Dan pas zaman itu boyband Jamur yang Smash tau nggak? Pas saat itu ada yang langsung ke sini dari Korea.
Tapi yang Indonesia itu ikut-ikutan, makanya cuma sebentar karena tidak dipersiapkan matang, tidak ada kementerian yang menahan khusus, maka semester di masa itu sampai sekarang hilang, bagai di tiup angin ya. Ya seperti itu. Nah ini ya. Terus tadi debut ya, ada kaitannya dengan nanti peran idolnya. Kita ke peran intelektualnya dulu. Di sana itu kan tadi udah dibilang ada universitas atau institut-institut khusus bagaimana budaya ini bisa tersebar dengan baik ke seluruh negeri. Ada contohnya ya, tadi ada institut broadcasting, institut khusus game. Orang-orang yang suka main game bukan dimarahin, tapi dimuliakan dari universitas tersebut. Nanti bisa ngembangin game yang baru, ya. Game apa? Banyak kok yang kalian juga saya tidak tahu. Kalau saya mendalam pasti kayak kalian mainkan soalnya mungkin dari ya. Dan banyak juga yang dari Cina kan, dari Jepang kayak Mobile Legends sendiri dari Asia ya masalah Chinese. Dan riset-riset yang dilakukan di sana itu tentang bagaimana caranya terus saja bikin budaya Hallyu ini bisa tadi transnasional, bisa keluar daerah, keluar negara, nilai dari batas-batasnya. Ya. Juga peran idol. Di sini menarik ya, peran idol. Ada yang tahu siapa? Tidak tahu. Peran idol di sini contohnya, peran idol di sini sangat berperan ya paling depan. Karena ini merupakan wajah Hallyu. Jadi Hallyu itu kan tadi keseluruhan player, tapi yang paling depan data depannya adalah idolnya kan, idolanya. Maka mereka tuh sangat selektif. Pertama mereka harus ya operasi plastik, ya biar lebih mulus, lebih bagus, biar ada standarisasi gitu ya. Mukanya harus mulus semua gitu ya. Karena mereka ada garda terdepan di Hallyu ini. Maka sangat ketat sekali untuk jadi idol di sana. Kalau di Indonesia mau jadi artis cukup bikin sensasi dia, bikin di pop dulu, nanti diundang ke pagi-pagi pasti happy. Bahkan viral dulu apa misalkan. Terus misalkan ada yang viral di dalam hal positif gak berhasil, bikin viral yang negatif, diundang lagi. Atau kriminal baru keluar dari penjara malah diorbit lagi. Itu Indonesia kapan mau berubah. Di Korea, kalau ini kita ngomongin positif hari ini ya, kalau kalian memang tidak setuju, it's okay. Musik idol itu tidak mudah, ada istilah debut ya. Debut itu ngorbit dari mulai latihan training di swasta tadi, label-label musiknya, sampai berhasil jadi artis keluar itu nggak cuma di Indonesia, di sensasi keluar. Di sana tuh tahunan, 5 kadang-kadang sampai 10 tahun terus latihan tiap hari dan sebagainya, musik dan sebagainya. Ketika pertama kali keluar itu akan booming gitu. Karena nggak mudah gitu. Orbit atau debut tadi. Pas debut banyak sekali tantangannya, prosesnya tuh kayak semacam tekanan ya, karena benar-benar dipersiapkan untuk jadi garda terdepan Hallyu. Pressure, banyak pernah dengar artis Korea yang bunuh diri sering. Ya ini adalah Hallyu. Hallyu itu adalah temannya yang bunuh diri. Siapa yang bunuh diri itu di tahun-tahun sebelumnya? Dia tuh bikin lagu single namanya apa ya? Pokoknya dia bikin lagu untuk temannya bunuh diri karena tekanan sebagainya. Belum lagi pelecehan seksual oleh bos-bosnya, karena di sana saking ketatnya orbit ya, rela ya, sama saja kayak di Indonesia kalau poinnya itu yang agar orbit itu mau misalkan dilecehkan dulu dan sebagainya. Ditambah lagi lagunya sangat susah. Kalau di Indonesia mah justru dicari siapa nih yang mau ngelecehin saya, biasanya cuma orbit gitu. Kalau di sana mah tertekan kayak bunuh diri ya. Oh itu aku ya, peran media juga. Nah di sini peran media berperan sangat tinggi karena nanti ada TV-TV ya, TV-TV kabel yang mendunia gitu ya. TVN biasanya juga ada apa sih, KBS World, juga Arira. Kalau kalian punya TV kabel, sekarang ada TV kabel di rumah. Kalau dipindah-pindah itu suka ada Ariranya ya, yang khusus saluran drama Korea itu udah diterjemahkan sih. Tapi kalau KBS World itu biasanya dia masih pakai bahasa Korea atau bahasa Inggris ya, sama sih. Tapi yang channel-channel lainnya juga banyak. Nah bahkan di sana ya mereka tuh ada modernisasi dan liberalisasi media sebagai wadah penyebaran Hallyu di tingkat domestik atau internasional. Jadi untuk merespon itu ya, sejak tahun 2007 itu si pemerintah Pakistan itu memfasilitasi penyebaran Hallyu ke lingkungan media sosial kayak YouTube, mulai masuk ke Melon, Facebook, Twitter dan sebagainya. Dan bikin kebijakan yang namanya High Speed Internet Service Program pelayanan internet kecepatan tinggi. Kalau teman-teman pernah dengar, internet paling cepat di dunia adalah di mana? NASA. Hah? Di Korea Selatan. Kan itu Asia Tenggara. Iya, pertanyaan saya harusnya negara di mana yang paling tinggi kecepatan proyeknya di Korea Selatan.